numpang makan dan tidur di rumah warga. Pejabat pusat tahu pria itu Presiden Soeharto yang menyamar. Sudah jadi rahasia umum, orang yang menjabat sebagai presiden selalu diberi fasilitas keamanan yang orang lain tak bisa menikmati. Termasuk di Indonesia, para presidennya diberi pengawalan ketat pas pampres, pasukan pengamanan presiden. Tapi, terkadang ada beberapa presiden Indonesia yang senang belusukan. Jokowi misalnya, sangat dikenal dengan aksi belusukannya yang terkadang tak terduga hingga membuat repot pas pampres. Sebelum Jokowi, Presiden kedua RI Soeharto juga menggemari hal yang sama. Soeharto ternyata kerap kali tampil di tengah rakyat Indonesia, bahkan melakukan beberapa penyamaran. Kisah tersebut dikupas dari dua buku, yakni Autobiografi Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan, serta Soeharto The Untold Stories, dikutip tribunjatim.com dari Tribun Medan. Aksi belusukan dilakukan Soeharto sebenarnya ada banyak, tetapi ada satu cerita yang menjadi ramai disoroti saat itu ketika Soeharto sering berkeliling daerah terpencil guna melihat hasil pembangunan. Aksi Soeharto saat itu akhirnya tak jarang membuat para pejabat setempat ataupun menteri tak berkutik. Mereka khawatir ketika ditanya oleh Soeharto terkait hasil yang dikerjakan. Soeharto langsung ke bawah untuk membuktikannya. Saat berkeliling, Soeharto hanya ditemani ajudan atau 1-2 pengawal dan dokter pribadi, kata Tri Sutrisno, masih dari buku tadi. Pak Harto selalu melakukan incognito. Pak Harto selalu berpesan tidak boleh ada satupun yang tahu kalau Pak Harto mau melakukan immunity, kata Tri. Apa yang dilakukan Soeharto akhirnya membuat pejabat daerah kalah kabut karena benar-benar tak tahu. Apalagi Soeharto melakukan penyamaran sukses, numpang tidur di rumah warga, ikut makan ala kadarnya sambil mengobrol dan menyerap keluh kesah rakyatnya. Sementara bupati dan gubernur di wilayah penyamaran tersebut terlambat menyadari kehadiran orang nomor 1 di negeri ini saat itu. Wajah pucatan bikin keringat dingin mengucur deras karena Soeharto membuktikan sendiri hasil pembangunan atau kemungkinan-kemungkinan bila terjadi penyimpangan. Dalam belusukannya Soeharto tak pernah tidur di hotel. Dia memilih tidur di rumah penduduk atau tidur di rumah kepala desa. Soeharto lalu berbincang tanpa perantara dan mencatat daerah mana yang berhasil dan daerah mana yang perlu ditingkatkan. Soeharto yang gemar belusukan untuk pastikan pembangunan apakah berjalan sesuai rencana atau tidak membuatnya harus melakukan pencatatan secara detail. Ia bahkan mencatat segala informasi dengan menggunakan punggung ajudannya bila tak ada meja yang bisa digunakan. Soeharto di awal kekuasaan rajin melakukan belusukan. Hal ini seperti yang dicatat pada Autobiografi Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan. Tentu saja, saya pun kadang-kadang merasa capek. Ini karena hilir mudik dari sana kemari lewat daratan, terbang dari satu tempat ke tempat lainnya untuk memulai dengan pembangunan yang baru dan mengontrol pembangunan yang sedang berjalan. Dan lelah pula karena memeras otak, tetapi saya tidak boleh mengeluh, apalagi menyerah. Pembangunan adalah perjuangan yang sengit, kata Soeharto melalui buku tersebut.